warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 1 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Rindi Artika Sari. Dan saya Diamanda Claudia Rahmadani. Saya Andi Cantika. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi gelombang elektromagnetik. Jadi buat materi pertama di sini ada pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis dari gelombang dengan sifat umum yang disebut spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat sebagai berikut. 1. Merupakan gelombang transversal. 2. Merambat dalam ruang hampa. 3. Mengalami pemantul atau refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. 4. Arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 5. Terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Sifat-sifat lainnya yang membedakan gelombang elektromagnetik dengan yang lainnya ialah gelombang elektromagnetik dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lain dan juga memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 m/s. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7 macam gelombang, yakni yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua, gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Yang keenam, sinar X. Sinar ini memiliki nama lain yakni sinar Ronsen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Selanjutnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik. Setelah memahami tentang konsep dan spektrum dari gelombang elektromagnetik, mari kita mengenal manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu gelombang radio. Nah, gelombang radio ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua ini yaitu gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan, berkomunikasi melalui radar mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap, digunakan sebagai alat medis. Yang keempat, cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk
mendiagnosis penyakit sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Laser tentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, mengeringkan tinta dan resin. Yang keenam, sinar X. Fungsi dari sinar X ini antara lain umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau ronsen. Digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk, mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma ini sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya ialah dalam dunia medis digunakan pada pemindai CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Untuk materi selanjutnya di sini ada energi gelombang elektromagnetik. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa gelombang elektromagnetik dapat membawa energi ke suatu tempat. Kita akan bahas nih apa saja contoh yang membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik benaran bisa membawa energi juga. Contohnya, paling sederhana yang bisa kamu buktikan juga adalah cahaya dari lampu bohlam dan juga panas yang diradiasikan oleh api. Coba deh kamu sentuh sebentar saja bagian lampu dari kendaraan yang sebelumnya sudah menyala. Terasa hangat bukan? Begitu pula ketika kamu kedinginan saat berkemah. Hawa panas yang diradiasikan dari api unggun akan terasa menghangatkan badanmu. Itulah bukti bahwa gelombang elektromagnetik juga membawa energi. Aliran energi dalam gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam lajuan energi yang mengalir satuan luas atau daya per satuan luas. Berikut persamaan umum gelombang elektromagnetik. E sama dengan M maksin Kx dikurang omega T. B sama dengan B maksin Kx dikurang omega T. Untuk mencari frekuensi, F sama dengan C per lambda. Untuk mencari bilangan gelombang, K sama dengan 2 V per lambda. Untuk mencari kecepatan sudut, omega sama dengan 2 per T sama dengan 2 kali V kali F. Keterangannya, F sama dengan frekuensi atau Hz, T sama dengan periode atau S, lambda sama dengan panjang gelombang atau M, K sama dengan bilangan gelombang, C sama dengan kecepatan cahaya di vakum, omega sama dengan kecepatan sudut atau radiasi per S. Nilai laju energi rata-rata yang mengalir tiap satuan waktu luas adalah intensitas. Adapun dampak negatif gelombang elektromagnetik, meskipun gelombang ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, namun gelombang ini juga punya dampak negatif yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh gelombang ini. Paparan radiasi sinar ultraviolet jenis B yang berlebih terhadap manusia dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, hingga penurunan daya tahan tubuh manusia. Pulsa mikro dapat menimbulkan efek stres pada kimia otak manusia. Radiasi HP dapat mengganggu gelombang otak dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, kelelahan, lupa ingatan, dan paling buruk adalah kanker otak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.